Baik, oke. Perkenalkan, pertama-tama selamat siang, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Syahrin dengan NPM 202343501391 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indraprasta. Oke, jadi baik, saya akan mulai dari latar belakang penelitian ini, bahwa pertama-tama usaha kuliner khususnya warung kopi itu, atau di Indonesia itu sering disebut warkop, sangat berkembang pesat. Jadi untuk persaingan antar pelaku usaha semakin bakal ketat. Pemilik itu biasanya dituntut buat memberikan pelayanan terbaik, terus juga menyediakan menu yang benar-benar sesuai dengan minat pelanggan. Nah, yang kedua itu adalah permasalahan yang saya temukan nih di Warkop 34, yaitu penentuan menu favorit masih dilakukan secara manual berdasarkan perkiraan atau pengamatan sehari-hari. Jadi warkop tuh masih gunain manual, kayak cara-cara ditulis lah, dihitung lah. Jadi di sini saya bikin biar lebih efektif. Jadi berdasarkan perkiraan atau pengamatan sehari-hari saya tuh, cara ini tuh nggak terlalu akurat gitu, karena tidak berbasis data objektif, kayak kurang, terus mungkin yang kurang laku itu jadi ada tetap produksi banyak, sementara menu yang laris justru sering habis, jadi nggak efisiensi buat stoknya. Terus karena itu, solusi yang saya ajukan itu membangun sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SHW atau bisa disebut Simple Additive Weighting. Nah, metode ini tuh dipilih karena mampu memberikan bobot pada setiap kriteria yang saya hasilkan gitu, kayak rating, peringkat. Nah, terus penilaiannya itu secara objektif dan gampang banget buat dipahami. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya saya akan sampaikan batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Jadi untuk batasan masalah di sini, dalam penelitian ini difokuskan saya bahwa Warkop 34, terus datanya itu dikumpulin dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Nah, di sini tuh ada 6 kriteria yang saya buat. Ada pembelian, harga, untung, rasa, dan kepuasan. Satu lagi yaitu waktu. Nah, dan untuk metode yang saya gunakan yaitu SPK atau sistem keputusan. Nah, sistem metode SPK yang digunakan kayak SAW lah. Jadi yang output yang berupa peringkat kayak minat terbanyak, pengembangan sistem berfokus pada pengolahan data serta visualisasi hasilnya gitu kan. Nah, lanjut. Untuk rumusan masalahnya itu saya ada 3, yaitu yang pertama bagaimana mengembangkan SPK yang mampu mengolah data menunjukkan pengen terbanyak di Warkop 34. Terus yang kedua, bagaimana menerapkan pembuatan SAW untuk mengembangkan kriteria loyalitas minat konsumen terhadap menu. Mungkin bagaimana menerapkan pembuatan SAW untuk menyeimbangkan kriteria loyalitas atau kayak yang sering dibeli gitu, untuk minat konsumen terhadap menu yang disukai. Jadi yang ketiga ini, sejauh mana metode SAW dapat meminimalkan kesalahan prediksi stok dan produksi stok.
Nah, berdasarkan pada masalah ini, tujuan metering ini adalah untuk memetakan masalah operasional yang masih bersifat intuitif, kayak kita harus merefleksikan sistem komputasi berbasis multi kriteria kayak rating semuanya. Jadi saya ingin melakukan ini tuh secara sistematis buat membantu pemilik memperoleh rekomendasi menu terpopuler secara cepat dan transparan. Jadi nggak kayak manual lagi gitu kan. Oke, lanjut untuk yang keempat, kita masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Nah, untuk landasan teori itu ada beberapa hal yang saya masukkan, yaitu yang pertama sistem itu adalah kumpulan elemen masukan proses keluaran yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Saya kutip dari metode ini. Nah, untuk yang kedua itu sistem hidup keputusan, sistem informasi interaktif yang mengolah data menjadi informasi untuk menjadi keputusan semi terstruktur. Jadi sekarang ini kayak mengolah data dengan cara terstruktur, jadi step by step juga. Dan yang ketiga kadai kopi atau waktu. Jadi di sini tuh lah dari bagian dari usaha. Sehingga pemilik usaha dulu mengevaluasi pemilik pelanggan agar tetap kompetitif. Ini usaha kuliner yang menjadi bagian katanya tidak banyak biasa kedai kopi atau warkop, tapi lebih untuk yang menggunakan kesempatan ini. Terus yang keempat itu metode SAW, yaitu metode penjumlahan bobot dari rating kinerja yang alternatif pada semua atribut dengan normalisasi matris seperti bersama. Yang keempat atribut benefit dan cost, misalnya mendatangkan keuntungan nilai usaha terbaik dan biaya nilai terbaik saat mengusaha. Nah, terakhir ini kriterianya nih, kriteria yang saya gunakan itu kemudian harga keuntungan kualitas jasa, waktu penyajian dan pelanggan. Oke, kita lanjut untuk slide untuk slide kelima. Data relevan yang saya buat, yang saya masukkan itu sangat relevan ya. Yang pertama itu SPK terrealisasi sebagai definisi di poligon dengan metode berbasis web. Yang kedua financial design calculation sebagai file dan database web. Yang ketiga penerapan SPK performa karyawan outsourcing terbaik departemen IT dengan SAW. Dan yang keempat adalah bisa dilihat ya. Nah, jadi semua ini berkesinambungan dengan apa yang saya masukkan di sebelumnya dari latar belakang dan latar belakang. Oke. Yang selanjutnya yaitu algoritma yang saya gunakan, yaitu metode SOP. Tapi saya kan biasanya metode yang saya gunakan atau terangkat. Jadi ada 5 nih yang saya gunakan. Itu pertama itu menentukan kriteria atau KPI yang akan dijadikan acuan dalam perusahaan. Nah, yang kedua itu memberikan nilai bobot atau B untuk masing-masing kriteria. Jadi kayak masing-masing kriteria itu saya akan bikin dengan bobot, jadi biar gampang untuk perhitungannya. Nah, yang ketiga itu memberikan nilai rating untuk kecocokan pada alternatif buat kriteria. Nah, yang keempat itu membuat matriks keputusan, terus juga dinamasikan menjadi R sesuai ini atributnya. Jadi kayak atribut konflik nilai dibagi dengan nilai maksimum. Nah, itu sudah termanipulasi. Nah, untuk cost itu nilai minimum dibagi nilai atribut seperti itu. Jadi saya udah masukin nilai catatannya agar dapat sesuai dengan hitungan yang saya tahu. Nah, yang kelima tahap rankingan. Jadi ada beberapa referensi
SPI didukung dengan menggunakan hasil persalinan rumput, PJ dengan maksud organisasi, terus RPJ alternatif pembentukan nilai FI terbesar. Nah terus jadi dengan algoritma ini bahwa saya mengharapkan pemilik rapot ini dapat menentukan unggulan secara bahwa dapat menentukan menu unggulan secara lebih objektif, cepat dan akurat. Oke, untuk menutup mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya, simulasi yang tepatnya. Mohon maaf, besar harapan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi Wakop. Terus juga tidak ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk ibu terus saya siap menerima masukan, saran maupun pertanyaan dari ibu dan teman-teman sekalian. Saya sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.